Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jaza ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel. Bagaimana Rizik Syihab mengatakan, Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Bahlawi. Bin kalau Smith, orang tuh yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Bahlawi yang mau membantu Palestina? Adakah Bahlawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Bahlawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj, dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya, dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Bahlawi, bin Smith, Rizik Syihab, dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Iman. Kalau perlu semuanya ya, Iman. Mungkin boleh juga enggak ya, Iman? Bahlawi kan belum merasakan melawan penjajah. Iya. Di Indonesia ini hutang Bahlawi di zaman kolonial suruh ke Palestina semua Bahlawi.
Ya, ya Imat, itu mukibin Balwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Cukup 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Balwi. Khusus Itu ya. Balwi. Baik. Jadi Monggo, walaupun Balwi. mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, selamat datang pada Gus Fuad. Selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Reuni 212 gerombolan para munafikun cucu Yuya Dukan Fir'aun ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Fuad. Ya, jadi kalau kata si Sero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab, itu kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa ya? Kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan ya, yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA gitu. Atau kemungkinan dia itu cuma agen dari agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya kan sebenarnya satu. Agen kaki 5, Kiai. Iya, agen 5 gitu. Tujuannya kan cuma satu aja, mendistrust pemerintahan kita. Mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara presiden dan wapres gitu. Kemudian apalagi yang dia itu membenturkan Pancasila dengan Al-Quran misalnya. Ya, ini semuanya kan sebenarnya itu hanya menciptakan distrust, untuk menciptakan syukur-syukur menjadi chaos gitu. Yang itu nanti kepentingan Barat akan masuk ke situ. Gitu. Kalau Rizik Syihab itu agen Tiongkok kayaknya enggak, agen Rusia juga kayaknya enggak. Gitu. Jadi ya mungkin agen dari agen alias secungoknya gitu. Dan itu ya cocok. Gitu. Ya karena luarnya si Rizik Syihab kan juga cuma secungok dari pemerintah kolonial Belanda kan. Ya gitu. Jadi ya bagi kita itu, bagi umat Islam yang nggak usah percayalah sama Rizik. Apalagi kemarin masih ngomong juga tentang revolusi akhlak gitu. Memang dia itu munafik. Rizik itu kan munafik. Si munafik itu kan kalau ngomong dia itu dusta. Memang dia sekarang sudah tahu bahwa si marga Syihab itu grupnya G, Gatel, Yahudi, Yuya. Ya kan? Apa pernah dia mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi? Dia sampai hari ini masih bersikukuh dia keturunan Nabi. Ya Nabi Yuya itu kan sebenarnya. Ya dari situ aja, masa kalau ada orang Indonesia masih percaya sama Rizik Syihab itu saking gobloknya kan. Ya masalahnya itu misalnya kemarin itu ada juga kiai yang ikut gitu, abuya yang ikut. Sekarang kita coba lihat itu abuya beneran, kiai beneran, atau abuya abal-abal atau kiai abal-abal. Oh beneran ada santri. Oh berarti sekarang ini kita harus menerima kenyataan ada abuya dan ada kiai yang otaknya soplak, yang goblok kan gitu aja.
Karena nggak mungkin kalau nggak goblok kok mau ikut Rizik Syihab itu nggak mungkin. Iya, iya.